Oke, ketemu lagi bersama saya Hamim TV. Kita akan membahas tentang perbedaan mesin pemotong antara dua brand yang berbeda, yaitu Rockspace dan Indoscreen. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kelebihan Rockspace dan kali ini saya akan menjelaskan tentang Indoscreen dulu. Ya. Nah, ini tampilan Indoscreen-nya, alat cetak atau alat pemotongnya. Dan saya menggunakan bahannya yang pakai ini anti Blu-ray. Untuk Indoscreen ini tentu secara harga dengan Rockspace kan harganya jauh berbeda ya, lebih murah Indoscreen. Tapi kita belum tahu kualitasnya seperti apa. Cuman secara harga sudah sangat jauh berbeda antara Indoscreen dan Rockspace. Layar yang terdapat pada Indoscreen ini sama seperti Rockspace. Rockspace yang ada layarnya pada mesin pemotongnya itu di kisaran harga 10 jutaan. Sedangkan Indoscreen ini di kisaran harga kurang lebih 3 jutaan. Ya, jadi kisarannya sangat jauh banget dengan layar yang sama ada di pada mesinnya. Perbedaan harga ini tentu menjadi salah satu referensi buat teman-teman karena ini beda merek. Nah, untuk berikutnya ini untuk Indoscreen ini pada bagian bawah yaitu pada material loading area ada sensornya untuk mengakses atau untuk memasukkan hidrogel atau garskinnya, bahan yang untuk dipotongnya. Indoscreen ini tentu cara kerjanya mirip-mirip dengan Rockspace juga ya. Cuman ini yang membedakan salah satunya ini nih, sensor ini apabila kita memasukkan hidrogel atau garskinnya, maka sensor ini akan otomatis menarik hidrogel atau garskinnya untuk masuk ke dalam. Cuman apabila sensor ini mengalami kerusakan, nggak tahu ya harus gantinya mahal atau tidak. Nah, ini belum bisa dipastikan. Saya belum cari informasi tentang harga spare part apabila ini terjadi kerusakan untuk sensornya. Karena di Rockspace tidak ada sensor ini yang bisa otomatis menarik hidrogel atau garskinnya. Itu mungkin salah satunya, posisi sensornya ya kita sangat dimudahkan untuk menggunakan bahan atau pada saat kita mau memulai memotongnya. Baik, berikutnya akan saya jelaskan juga tentang bagaimana cara menyalakannya dan memulainya. Di sini saya akan tunjukkan tombol powernya. Nah, ini di samping tombol power juga ada konektor ya buat menyambungkan ke PGA dan untuk ini untuk sambungan komputer. Nah, mungkin itu salah satunya yang bisa saya tunjukin ke teman-teman semuanya. Beberapa konektor atau alat fungsi yang bisa digunakan untuk koneksi ke komputer. Nah, berikutnya kita akan mulai untuk pemotongan garskinnya. Oke, berikutnya kita akan coba praktekkan ya cara memfungsikan alat ini dan kita akan coba memotong garskin untuk Renault 6 4G. Jadi kita akan cari menu pilihan tipenya. Oke, kita coba nyalakan tombolnya dan tentu persiapan juga buat bahannya karena nanti sensor ini apabila ada terjadi kesalahan kita harus seperti apa dan bagaimana antisipasinya apabila kita melakukan kesalahan dalam memasukkan hidrogel atau garskinnya. Contoh ya seperti ini. Kita masukkan garskin atau hidrogelnya ternyata tidak presisi, tapi bahannya langsung ketarik secara otomatis. Nah, kalau miring tentu nanti hasilnya tidak sempurna. Untuk itu kita tekan seperti ini, lalu kita tarik garskinnya atau hidrogelnya. Nah, setelah kita tarik, kita sentuh-sentuh seperti ini untuk sensornya untuk memulai kembali. Jadi tujuannya agar sensornya itu aktif lagi dan bisa menarik lagi hidrogelnya. Itu salah satu fungsinya. Nah, kita pasang presisi. Nah, kan ini miring nih. Nah, kalau miring seperti ini kita ulang lagi dengan cara tadi tekan belakangnya. Kita masukkan posisinya, usahakan sampai selurus mungkin. Nah, kalau ini sudah lurus. Itu caranya. Apabila kita salah memasukkan bahannya. Ya. Setelah seperti ini baru kita mulai masuk ke menu pilihannya, yaitu kita pilih handphone. Nah, setelah kita pilih handphone, kita akan masukkan tipenya, yaitu Oppo dengan merek Reno 6 4G. Nah, kalau umpama belum muncul, boleh kita ketik Reno 6 4G. Nah, nanti di sini ada pilihan menunya ya. Setelah kita pilih-pilih menu yang sesuai dengan tipe handphone kita, baru kita
klik. Nah, contoh ini, ini Reno 6. Setelah muncul seperti ini, kita akan loading muncul mau cetak bagian depan, belakang. Nanti ada pilihan cetak ada untuk kameranya atau tidak ada, atau polos. Nah, saya memilih menu untuk cetak dengan kameranya. Kita coba yang lebih detail. Nah, itu. Baru setelah ini kita mulai memotong. Nah, ini proses ya, loading. Nah, setelah seperti ini hebatnya Indoscreen ini, cara potongnya lebih cepat dari mesin Rockspace ya. Cara potongnya lebih cepat dari mesin Rockspace. Tapi mungkin juga saya belum coba utak-atik ya menu pada Rockspace untuk kecepatannya. Tapi kalau masalah ketajaman atau cara memotong di Rockspace juga ada. Oke, ini sudah beres. Kita lanjut ke proses pemasangan. Dan sebelum itu kita perhatikan pada menu Home di layar menunya untuk pengaturan kecepatan potongnya. Kita bisa masuk ke menu ini, setting. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, ini bisa kita atur cepat atau lambatnya, kita bisa atur. Seperti itu. Kita matikan tombol power. Lalu kita mulai pemasangan pada handphonenya. Presisi atau tidaknya, mari kita coba. Terlebih dahulu kita bersihkan dulu. Setelah bersih, kita mulai lakukan pemasangan. Dan di sini hidrogel. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bahan yang diberikan oleh Indoscreen ini beda dengan hidrogel ya. Ini lebih kepada kaku menurut saya sih. Terus cara kunci di tengahnya juga hanya ada satu garis aja pemisah antara depan dan belakangnya. Jadi tidak ada kuncian untuk mengunci di tengah untuk presisi ke kiri dan ke kanannya. Nih, jadi harus dipas-pasin dulu kalau seperti ini. Itu bedanya dengan hidrogel yang dimiliki oleh Rockspace. Jadi kemungkinan presisinya tidak bisa dirubah. Kalau ada kesalahan, itu harus dirubah sebelah-sebelah. Ini bedanya untuk bahan dari yang disediakan oleh Indoscreen. Oke, sebentar lagi pemasangan akan beres. Nah, ini tahap terakhir untuk pemasangan bahan pada Reno 6. Oke, berikutnya kita akan buka pelapis pelindung dari bahannya. Nah, setelah kita buka, nanti kita langsung akan coba pasangkan juga presisi atau tidaknya untuk kamera. Nah, secara bahan ini memang agak longgar ya untuk di posisi kamera. Nah, kita akan pasangkan untuk posisi kamera. Ini tampaknya untuk blade-nya ketutup ya, bahannya kurang panjang. Bagian luar tertutup tapi bagian blade-nya terhalangi. Untuk pemasangan kali ini saya tidak dipasangkan untuk lindung kameranya karena tidak presisi terhadap ujung dan ujung. Oke, terima kasih banyak. Review kita kali ini saya cukupkan sekian. Untuk pembahasan lebih lanjut kita akan bahas di video berikutnya. Inilah mungkin yang bisa saya tampilkan untuk Indoscreen. Jangan lupa kunjungi juga atau visit juga ke toko Ensor, banyak promonya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.